sudah diberikan umur yang panjang, ya, bisa bertemu pada hari ini, bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, itu merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri ya, Nak, ya. Nah, baik, kali ini sebelum kita belajar untuk menambah rasa cinta tanah air kepada negara kita Indonesia tercinta, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Sambil tepuk tangan ya. Ya, semangat. Di situ ada Iqbal ya. Fokus ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjukkan tanah airku, Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, selain cinta tanah air dan menyanyikan lagu, kita juga harus disiplin dan rukun ya. Pertama, penerapannya nanti saat kita di pembelajaran, kita berdisiplin mengerjakan tugas. Waktunya tugas selesai dikumpulkan ya. Kemudian dalam berdiskusi kita juga harus bersikap rukun, tidak saling ngotot ya, misalnya berbeda pendapat, itu harus rukun ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah ini silakan kalian bisa membaca buku ya, terserah nanti ibu akan tanya ulasan bacaan kalian apa ya. Silakan kalian baca buku dalam waktu 3 menit. Kerja bakti membangun apa? Membangun selokan agar tidak banjir ya. Apa ini kita baca Kak? Pawai budaya di Kampung Babakan. Dalam pawai budaya ini menampilkan apa ini? Iya, keragaman budaya Indonesia yang harus kita cintai ya.
Pak budaya ini keragaman budaya Indonesia ya, sangat beragam dari Sabang sampai Merauke yang seperti yang kita inginkan tadi ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini apa? Oh, kalau budaya juga. Ini apa yang kamu pelajari tentang budaya? Ya, salah adalah keragaman budaya. Baik, selama yang berliterasi, nah tujuannya apa mas berliterasi? Kalian bisa menambah wawasan, ya kan, dengan membaca, bercerita, mendongeng, itu termasuk contoh dari literasi. Literasi itu tidak harus membaca bacaan, tapi boleh mendengar cerita, ya, mendengar dongeng, kemudian menggunakan orang menyampaikan pendapat, itu berliterasi. Baik, nah untuk kali ini kita akan belajar di tema 1. Judulnya adalah selamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup itu wajib kita selamatkan atau tidak? Wajib. Kenapa wajib? Agar lingkungan tetap terjaga. Selain itu, agar tidak punah. Ya. Nah, yang dimaksud makhluk hidup itu manusia saja atau ada yang lain? Tumbuhan dan hewan juga termasuk makhluk hidup. Baik, selanjutnya. Nah, pada pembelajaran kali ini ada di tema 1 pada pembelajaran 1 ya. Kalian akan pelajari nanti setelah baca teks tentang perkembangan jagung. Kalian dapat menganalisis video pokok dan informasi penting dan menyajikannya dalam tulisan yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok tadi, kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah tulisan atau karangan, ya. Dan yang ketiga, setelah kalian mengamati bunga, kalian nanti akan dapat menganalisis bagian bunga apa saja, apakah termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna. Kemudian keempat, setelah berdiskusi kalian juga akan dapat membuat laporan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian setelah belajar tentang bunga, nanti ada bunga-bunga nasional yang ada di negara ASEAN. Ini termasuk kehidupan sosial budayanya. Nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kehidupan sosial budaya dari dua negara dan melaporkannya baik persamaan maupun perbedaannya ke dalam file benar-benar ya. Nah, untuk yang pertama, silakan kalian amati ada gambar apa saja itu. Sapi, manusia, tumbuhan, kelinci, ya. Nah, ini adalah contoh keterkaitan dari manusia, hewan maupun tumbuhan, ya, sebagai makhluk hidup. Salah satunya di sini Bunur bawa apa ini? Terong. Terong kalian manfaatkan untuk apa? Untuk bahan makanan. Bisa buat sayur ya. Nah, dari tumbuhan tadi sebagai sumber kehidupan, silakan kalian buat dua pertanyaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kemudian setelah membuat pertanyaan, mintalah temanmu untuk menjawab. Kemudian didiskusikan. Paham? Silakan ditulis di buku tugas kalian. Silakan buat dua pertanyaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Dua pertanyaan saja, kemudian didiskusikan jawabannya dengan teman, ya.
Setelah kalian membuat 2 pertanyaan, silakan nanti didiskusikan dengan temannya ya. Boleh di meja belakangnya. Untuk Novel, kemudian Fanny sama Evelina bisa jadi satu kelompok ya di sini. Sudah Fanny? Nah, diskusikan dengan temannya ya. Diskusikan. Ya. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia sahur dapat dijadikan sebagai bahan rumah tangga dan dapat dijadikan bahan pokok. Kemudian hasil diskusinya tadi bisa dipaparkan kepada temannya. Boleh bawa buku ya. Ya. Silakan yang lainnya diperhatikan. Bagaimana kita tumbuhan dijadikan Yang kurang suaranya. Bagaimana jika tumbuhan tidak ada? Jawabannya apa tadi? Hewan-hewan akan punah. Yang lainnya kira-kira bagaimana? Jika tumbuhan tidak ada di dunia ini? Manusia akan mati atau meninggal ya, bisa karena kekurangan makanan. Kemudian soal yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi manusia apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Menurut Fandi apa manfaatnya? sebagai makanan Sebagai makanan pokok. Ada yang lain manfaat tumbuhan bagi manusia? Sebagai membuat peralatan rumah tangga. Selain itu sebagai obat-obatan, sebagai bahan bahan masakan ya, atau bahan makanan tadi ya. Kemudian sebagai bahan pakan ya, untuk pembangunan
Ya, jadi dalam satu paragraf itu terdapat ide pokok. Nah, dalam ide pokok ini nanti berkaitan dengan teks laporan hasil pengamatan yang akan kalian buat dalam pembelajaran nanti. Apa itu teks laporannya? Teks laporan itu adalah seksi yang informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan ya. Isinya adalah informasi umum, kumpulan fakta-fakta dan kesimpulan. Dan di dalam teks laporan itu terdapat ide pokok yang nanti bisa kita simpulkan. Nah, perhatikan contohnya. Di situ ada gambar singkong ya, tanaman singkong ya, atau tanaman pohon ya. Singkong. Di situ teksnya atau paragrafnya. Coba Asya, bacakan paragraf dari tanaman singkong tersebut. Iya. Salah satu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong-singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Iya. Dari teks paragraf tersebut kita bisa mencari ide pokoknya atau mencari ide pokoknya, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya. Baik, untuk lebih memahami tentang ide pokok, Ibu akan bagi LKCD-nya untuk kalian. Silakan bisa dibaca ide pokoknya. Untuk memahami lagi, silakan kalian baca, diskusikan tentang teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak dengan kelompoknya. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Jangan lupa dalam mengerjakan LKPD kalian baca juga, di situ ada langkah-langkahnya. Harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian mengetahui tujuannya apa. Dibaca dengan seksama ya. Baru dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu ya. Silakan bisa didiskusikan dengan kelompoknya ya, tentang diagramnya, ide pokoknya dan teks tulisannya. Sudah bisa menganalisis ide pokok dari masing-masing paragraf? Sudah? Sudah. Nah, tadi menganalisis tentang perkembangbiakan jagung ya. Ternyata dalam jagung itu ada bunganya atau tidak? Tidak ada? Ada. Nah, dalam perkembangbiakan tanaman jagung tadi terdapat bunga ya, yang di dalamnya ada bagian-bagian bunga dan memiliki alat perkembangbiakan, yaitu benang sari maupun putih. Nah, bunga seperti gunung yang bawah di sini ada bunga apa ini? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Kalian bisa melihat di sini ada apa nih yang warnanya merah?
Di sini pada bunga sepatu ini terdapat alat perkembangbiakan generatif, yaitu secara kawin ya. Yaitu ada puntik sebagai alat perkembangbiakan dari alat perkembangbiakan betina, kemudian benang sari adalah alat perkembangbiakan generatifnya. Ya. Di sini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana cara tumbuhan bisa berkembang biak ya? Misalnya jagung tadi, mengapa bisa berkembang biak? Karena adanya angin. Jadi jagung terkena angin kemudian berkembang biak. Karena apa tadi? Yang sudah kalian baca di teksnya tadi. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak ya? Dengan cara perkembangbiakan generatif. Benar di sini. Nah, di situ ada gambar bunga sepatu. Perkembangbiakan generatif di sini ada apa? Perkembangbiakan yang terjadi melalui keleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada bunga, alat perkembangbiakannya di sini ada benang sari, ya, yang kecil-kecil kuning ini. Nah, yang ini adalah puntik sebagai alat kelamin betina. Terjadi perkembangbiakan jika benang sari yang ini kuning ini jatuh pada kepala puntik. Itu terjadi perkembangbiakan. Sederhana dengan jagung. Jika benang sari jagung jatuh kepada kepala puntik jagung, dia akan berkembang biak. Baik, selanjutnya bagian-bagian bunga. Nah, kalian lebih jelas lagi. Bagian-bagian bunga. Di sini ada mahkota yang berwarna-warni, ya. Kan ada bunga yang berwarna putih, merah, lagi ungu, kuning. Nah, itu namanya mahkota, ya. Kalau kelompok yang mana? Kelompok yang ini, yang biasanya untuk kucingnya itu, ya. Kucing kemudian mekar menjadi bunga yang isinya adalah mahkota. Kemudian ada benang sari, ada kepala sari, yang kuning ini kepala sari, kemudian tangkai sarinya yang ini, ya. Kemudian ada putih, kepala putih, yang ujung, kemudian ada tangkai putih. Kemudian ada bakal biji, ini letaknya di dalam sini ya. Terjadi jika nanti sudah ada pembuahan dari benang sari ke kepala putih. Nah, kemudian ada dasar bunga yang ada di bawah dan tangkai bunga. Ada berapa bagian bunga? Nak? Ada berapa? 10. Ada? 9 ya. Kalau benang sari kan itu ada kepala sari dan tangkai sari. Jadi ada 9. Paham? Ada 9 ya. Karena di situ kan ada benang sari, kemudian ada tangkai sari dan kepala sari. Jadi ada 9 dari bagian-bagian bunga. Nah, sekarang kita akan berkeliling sekolah kita mengamati bunga yang ada di lingkungan sekolah. Silakan nanti bisa bawa LKPD-nya, ya. Kemudian kalian tulis bunga apa yang kalian temui. Contoh di situ ada bunga sepatu. Bunga sepatu ternyata di sini ada mahkota, ada kelopak bunga, ada tangkai sari, kepala sari, tangkai putih. Kemudian dasar bunga dan tangkai bunga ada semua. Berarti kalau artinya semua ini adalah bunga lengkap. Kalau punya benang sari dan putih, ya. Tapi kalau nanti kalian temui kok tidak ada benang sarinya atau salah satunya tidak ada putihnya, berarti itu bunga tidak sempurna. Paham? Nah, silakan kalian bisa mengamati di lingkungan sekolah kita. Ya.
dulu sana. Apa tadi mahkotanya ada? Bisa bisa. Mau di situ. Diamati bunga apa itu? Bunga seka. Diamati ada putihnya enggak, ada kelopaknya enggak, benang sarinya ada enggak. Kalau ada dicentang, kalau tidak ada disilang ya. Ini benang sari. Benang sari. Kalau sari dalam. Diamati coba. Ada. Kalau tidak ada disilang ya. Ada dasar bunganya atau tidak, ada kelopaknya atau tidak. Selanjutnya, nah ini adalah proses perkembangbiakan dekorasi pada tumbuhan ya, prosesnya ya. Dari penyerbukan, peristiwa penyerbukan yaitu jatuhnya sabuk sari ke kepala putih. Kemudian terjadi pembuahan tumbuh zigot. Nah, zigot ini menjadi tunas yang tumbuh dalam biji. Setelah itu biji tersebut ada di dalam buah ya. Nah, yang biji ini nanti yang ditanam menjadi tumbuhan baru. Jika sudah dewasa, dia akan mengalami proses penyembuhan lagi. Nah, itu siklusnya berulang. Kita dalam perkembangbiakan secara generatif atau kawin ya. Nah, ada macam-macam penyerbukan, ada 4. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang dan basal. Bedanya apa? Penyerbukan sendiri dilihat di sini. Jika benang sari ini jatuh ke kepala puntik bunga itu sendiri, ini adalah penyerbukan sendiri, ya. Kemudian penyerbukan tetangga terjadi jika di sini misalnya ada 2 bunga pada 1 batang ya, ada 2 bunga. Kemudian benang sari yang bunga ini jatuh di atas kepala putih yang bunga sebelahnya. Ini namanya penyerbukan tetangga. Penyerbukan silang. Ini jika ada 2 bunga, ini batangnya berbeda, tapi bunganya sama. Bunga sepatu sama bunga sepatu, warnanya sama ya. Ini batangnya berbeda ya. Kalau tadi kan jadi 1 batangnya, sekarang berbeda. Jika benang sari bunga yang batang 1 jatuh ke kepala putik yang batang 2, ini namanya penyerbukan silang. Tapi ingat, ini masih 1 jenis. Kemudian penyerbukan basal sama dengan penyerbukan silang, bedanya beda jenis. Misalnya ini bunga sepatu yang berwarna merah, ini yang berwarna putih ya, tapi sama-sama bunga sepatu. Paham? Misalnya bunga dari jambu biji merah dengan jambu kristal, kan sama-sama jambu biji kan, tetapi yang 1 biji merah, yang 1 kristal, sama-sama jambu biji. Itu namanya penyerbukan basta. Paham? Kita lanjutkan. Nah, yang membantu penyerbukan tidak hanya manusia sendiri, tapi juga ada hewan. Contohnya kita ada hewan apa? Lebah. Lebah. Selain lebah, lebah sama dengan tawon enggak? Sama. Kupu-kupu. Manusia bisa nggak membantu penyerbukan? Enggak. Bisa. Selain itu juga ada air, ada angin, ya, itu juga bisa membantu penyerbukan. Nah, nanti kalian amati
yang sudah ada. Paham? Paham? Paham. Selanjutnya, nah tadi kita ada tentang bunga ya. Ternyata di negara-negara Asia Tenggara itu juga ada bunga-bunga nasionalnya. Nah, dalam di Asia Tenggara tergabung di organisasi ASEAN. Apa itu organisasi ASEAN, ada yang tahu? Association of Nations of Southeast Asian Nation, ya, atau perkumpulan atau himpunan dari negara-negara Asia Tenggara. Ada berapa negara yang kalian tahu? Ada 10. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik geografi, sosial, dan budayanya negara anggota ASEAN. Nah, ada berapa coba dihitung? 10. Ada 10. Coba Putra, apa saja negaranya Putra? Laos, Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam sudah belum? Vietnam, Filipina. Ada Myanmar, ada Thailand, ya, ada Kamboja, kemudian Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Brunei, dan Filipina. Nah, ini adalah negara-negara yang tergabung di Asia Tenggara. Di sini mempunyai kesamaan baik karakteristik geografisnya, sama-sama ada di negara tropis ya, termasuk negara tropis. Nah, yang paling luas di sini adalah yang paling luas mana? Indonesia. Nah, kita akan belajar dari negara-negara tersebut. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di Asia Tenggara. Di situ ada berbagai macam negara, ya, berbagai pakaian adat, berbagai bahasa yang digunakan. Sama nggak bahasa Indonesia? Apa? Indonesia dengan Malaysia? Bahasa yang digunakan beda. Sama nggak bahasa yang digunakan di negara Indonesia dengan Thailand? Beda. Makanya kehidupan budayanya sendiri-sendiri, meskipun ada yang pada geografisnya, kondisi geografisnya sama ya. Nah, terkait dengan bunga tadi yang kita pelajari, ternyata bunga sepatu ini selain ada di Indonesia juga ini adalah bunga nasional dari negara Malaysia. Namanya adalah bunga raya kalau di Malaysia namanya. Kalau di Indonesia bunga sepatu. Kalau di Malaysia bunga raya. Kemudian ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja selain di Indonesia terdapat di negara mana? Kamboja. Benar? Kita lihat di sini. Bunga Kamboja selain ada di Bali, ada juga di Laos, ya. Namanya kalau di Laos adalah Dok Sampah. Itu di negara Laos. Jadi bukan apa namanya Kamboja, bunga Kamboja berarti berasal dari Kamboja. Bukan seperti itu ya. Tapi berasal dari biasanya bunga ini digunakan untuk acara keagamaan atau penyambutan tamu. Nah, di sini ada karakteristik dari negara Indonesia. Indonesia negara kepulauan di antara Samudra Hindia dan Pasifik, ada 2 benua, Australia dan Asia. Kemudian di antara sabuk pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Dan penduduknya menganut berapa agama?
Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ya ada berapa? Ada 6. Kemudian ini lebih dari 300 etnis yang mendiami di negara Indonesia. Yang terbanyak itu dari Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Ada 721 bahasa. Berarti kayak sekali Indonesia ya. Bahasa daerahnya ada bahasa Dayak, bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Nah ini Malaysia. Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Kalimantan. Kemudian berupa pegunungan, dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Ada sungai yang mengalir, yaitu Sungai Pahang dan Sungai Perak. Kemudian ada Sungai Ranjau yang mengalir di Malaysia Timur. Kemudian etnisnya itu dari Melayu, Tionghoa, dan India. Kalau tadi Indonesia ada etnis Jawa, ada Madura, ada Batak, dan Minangkabau ya, ada Sunda. Kemudian di sini Malaysia ada kota Jakarta, yaitu yang terletak di kota yang memiliki ragam jenis budaya. Kalau di Indonesia, kota yang punya ragam jenis budaya, kota apa? Kota? Kota? Yogyakarta. Selain Yogyakarta, ada Bali juga ya. Kalau di Malaysia namanya Georgetown, itu kotanya. Selanjutnya ada Singapura. Ini daerahnya rawa dan perbukitan. Ada sungai yang mengalir, contohnya Sungai Keranji dan Sungai Kalang. Penduduknya keturunan Tionghoa, tapi juga ada etnis Melayu, India, dan North Eropa. Agamanya sebagian besar adalah Buddha, selain itu ada Islam, Buddhisme, Katolik, dan Hindu. Kemudian Singapura terkenal dengan Martino, yang itu ya, patung singa patung berkepala singa dan berbadan ikan, ya, yang ada air mancurnya itu namanya Martino. Kemudian Thailand, ini berupa pegunungan dan perbukitan. Terdapat dataran rendah, ya, ada Sungai Chao Phraya, kemudian Sungai Mekong. Ini penduduknya berupa etnis Thai. Agamanya adalah Buddha dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai juga. Ini memiliki tradisi minum teh namanya adalah mochi, seperti di Indonesia ya. Kemudian Filipina, di sini terdapat ranjang pegunungan Pasifik, ya. Kemudian sungainya pendek dalam sejarah dan berkelok-kelok. Etnisnya adalah Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilomo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besarnya adalah agama Katolik. Bahasanya adalah Tagalog dan bahasa Inggris. Itu sudah ibu contohkan, misalnya Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu Melati, Anggrek, dan Deklarasi Analogi. Kemudian negara Malaysia memiliki bunga nasional, yaitu bunga raya. Kemudian sama-sama persamaannya ada di sini di dalamnya. Merupakan rumpun bangsa Melayu, itu contohnya. Nanti kalian mendapat sendiri, cari informasi dari kondisi sosial budayanya, kemudian ditulis di diagram punya, ya. Sama. Silakan coba ditelaah lagi kira-kira persamaan perbedaan dari negara tersebut apa. Nah, dari pagi tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Apa saja tadi?
pembelajaran mana yang kalian suka pada pagi hari ini? Tentang apa? Tentang apa yang kamu suka? Tentang ASEAN. Siapa lagi? Ribi. Kegiatan apa yang kamu suka dari pembelajaran hari ini? Perkembangbiakan tumbuhan. Elvina. Perkembangbiakan tumbuhan. Zulfa. Perkembangbiakan tumbuhan juga. Putra. Tentang ASEAN. Irfan. Perkembangbiakan tumbuhan. Asia. Perkembangbiakan tumbuhan juga. Apa? Tentang ASEAN tadi ya. Nah, kira-kira untuk kegiatan pagi hari ini ada tambahannya atau koreksinya yang ingin ibu sampaikan? Tidak ada? Tidak ada, terima kasih. Nah sekarang sebelum berakhir ya, ibu ada tes evaluasi. Dikumpulkan? Ya, dikumpulkan. LKPD-nya nanti ya, evaluasinya saja ya. Baik, setelah kalian mengejar evaluasi nanti dinilai ya evaluasi ya, dan kalian nanti sudah mencapai tujuan belajar hari ini atau belum? Baik, sebelum pulang kita nyanyikan bendera dulu. Lagu anak-anak besar. Bisa? Bisa. Coba Rafael, pimpin lagunya. 1, 2, 3. Ayo, ulangi lagi. Ayo, Rafael, baik. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang ini Bibi ya. Sekarang coba Putra, pimpin doa. Oke, friend. Let's play start. Good reading our teacher.